Oke pemirsa Metro TV Lampung, kembali kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di lampung.co, Lampung Post ID, dan saya Radio 100 FM, dan masih dengan Mbak Cici. Oke Mbak Cici, kita mulai dari yang pertama yaitu lampung.co. Di antaranya ada sejumlah nama santer terjun di Pilkada Pesisir Barat. Yang berikutnya, aksi prajurit Yonif 9 marinir menangkap pengedar sabu. Yang selanjutnya, kasus COVID-19 di Lampung tetap di 231, sembuh bertambah 3 orang. Selanjutnya jadi tersangka KPK, ini harta kekayaan asisten 2 Pemkab Lampung Selatan. Dan yang terakhir, 128 penyelenggara Pilkada Pesawaran jalani rapid test. Mbak Cici, ini yang sangat menarik, ini sejumlah nama santer terjun di Pilkada Pesisir Barat nih Mbak Cici, seperti apa Mbak Cici? Ini tahun ini adalah tahun politik ya, walaupun sempat tertunda sebelumnya, ternyata Pilkada tetap dilanjutkan di akhir tahun. 9 Desember nanti kita akan memulai Pilkada serentak. Ada 8 kabupaten kota yang melaksanakan Pilkada di Lampung, salah satunya adalah Pesisir Barat. Nah, di Pesisir Barat ini sudah muncul nama-nama. Namanya politik itu waduh, pergerakannya sangat ini ya, dinamis ya? Dinamis sekali. Di Pesisir Barat itu sudah muncul beberapa nama. Salah satunya adalah incumbent ya. Itu diusung dari Nasdem, Agus Istiqlal. Kemudian itu ada juga PDIP mengusung pasangan calon. Cuman 2 partai ini yang bisa memberikan calonan secara langsung. Tapi kalau partai yang lain itu harus berkoalisi. Nah, beberapa partai seperti Golkar dengan PKB juga melakukan koalisi dan telah mengusung nama. Jadi makin ramailah, dan nama-nama ini biasanya akan berubah-berubah lagi per detiknya. Itulah politik. Oke, dan politik cukup untuk menyita banyak orang untuk membaca ternyata di lampung.co ya. Yang selanjutnya adalah kasus COVID-19 di Lampung tetap 231, sembuh bertambah 3 orang Mbak Cici. Ya, data per 18 itu ya, terjadi stagnan, jadi 231 orang, tidak ada penambahan. Tapi kalau sebelumnya ada peningkatan, dalam sepekan itu sampai 9 orang. Dan alhamdulillah ini mungkin mudah-mudahan saja ini menjadi lebih baik dan tidak ada lagi penambahan, karena ada kesembuhan juga 3 orang. Jadi total kita tetap 231, yang sembuh 3 orang itu pasien dari Lampung Tengah, Bandar Lampung, dan Lampung Timur. Nah, Lampung Timur ini kan tadinya zona hijau, kemudian ternyata ada yang terjangkit, akhirnya juga jadi tidak zona hijau lagi. Nah, ini kenapa? Karena memang sebaran virus tadi ya, apalagi sekarang virus bisa terpapar lewat udara. Ini berarti COVID-19 memang masih menyita juga untuk banyak pembaca ya. Oke, kita beralih ke Lampung Post ID. Ini adalah berita pilihannya, di antaranya jelang Idul Adha harga barang stabil. Yang selanjutnya terpidana agung tetap ditahan di LP Waihui. Dan yang berikutnya, napi pengendali 571 kg ganja terancam hukuman mati. Dan yang selanjutnya, pelaku pencabulan anak divonis 7 tahun. Dan oknum pegawai puskesmas lontarkan kata-kata kasar Mbak Cici. Ini napi pengendali 571 kg ganja terancam hukuman mati, seperti apa Mbak Cici? Ini kasusnya terjadi di Lampung Tengah. Sebenarnya ini paling kasus terbesar ya, 570 kg. Sebenarnya dia kalau diposisikan bisa dikatakan dia hanya kurir, tapi kita nggak tahu kan pendalaman polisi apakah dia hanya kurir atau memang dia ikut jaringan. Tapi setelah ditelusuri ternyata memang otaknya itu ada di dalam LP, jadi dikendalikan di dalam LP, lagi-lagi di LP ini ya, bisa mengendalikan peredaran ganja. Dan ini kasus BNN ya, BNN berhasil menangkap 571, kasusnya sudah masuk di persidangan, dan kejaksaan akan mengganjar hukuman mati karena dilihat dari dari besarnya ganja yang diselundupkan lewat mobil box. Dan yang berikutnya ini yang menjadi berita pilihan Lampung Post ID, yaitu oknum pegawai puskesmas lontarkan kata-kata kasar Mbak Cici. Betul, ini terjadi di Bandar Lampung, di salah satu puskesmas di Waihalim. Jadi pusat pelayanan, namanya puskesmas ya, pusat pelayanan, harusnya kan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tapi memang masyarakat kita kan beragam.
sebesar apapun, sejelek apapun masyarakat harus dilayani, bukan dimaki, bukan tidak di Terlebih di tempat kesehatan ya, Mbak. betul, bukan tidak dilayani. Nah, ini salah satu petugasnya itu kerap memberikan ujaran mengatai pasien dengan kata yang tidak sepatutnya. Tapi masalah ini memang sudah ditangani dan akan diberikan sanksi etika ya. Oke, kita beralih ke Sai Radio 100 FM. Yang menjadi trending topik di sai100fm.id diantaranya jalani kemoterapi Feby Febiola potong rambut pelontos, yang selanjutnya Nicki Minaj pamerkan kehamilan anak pertama, dan Putri Marino dan Angga Yunanda bersanding di film Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga. Yang selanjutnya This Is My Wave konser hadirkan The Upstairs di edisi perdana, dan yang terakhir aktor Jepang Yokohama Ryusei positif COVID-19. Ini yang menarik nih Mbak Cici, ini tentang jalani kemoterapi Feby Febiola potong rambut pelontos. Iya. Ya. Ini diketahui berdasarkan IG dari Instagram dari Feby Febiola. Dia menampilkan gambar dengan rambut yang pelontos dan menyatakan bahwa dia sedang menjalani kemoterapi. Ternyata Feby Febiola ini terkena kanker ya. Kalau kemoterapi itu kanker, tapi dia tidak menyebutkan kanker di mana, hanya ada massa di dalam indung telurnya, dan itu dia harus menjalani operasi. Setelah operasi dia harus ada kemoterapi, dan dia tetap memberikan semangat bahwa kesehatannya dia akan bisa melalui kemoterapi ini dan kembali sehat. Oke, dan berikutnya aktor Jepang Yokohama Ryusei positif COVID-19. Benar, ternyata COVID ini tidak memilih ya. Iya. Siapa saja bisa terkena, termasuk aktor muda Jepang ini, Yokohama Ryusei ini, aktor 23 tahun. Awalnya dia tidak demam, tidak panas, tidak merasa badannya sehat-sehat saja. Kemudian usai dari pentas drama, dia merasakan badannya kok kurang enak dan demam. Akhirnya dia ke klinik, memeriksakan diri ke klinik yang ada, dan di sana ternyata hasilnya dia positif, reaktif. Akhirnya dia harus dirawat di rumah sakit yang dirujuk, dan ini juga membuat para aktor di sana juga lebih bersikap hati-hati dan melakukan running ya, running rapidnya lagi untuk karena siapa tahu mereka pas pentas drama. Betul. Ya kan, sebaran itu ketika pentas ya, betul. Mbak Cici ya. Oke, terima kasih Mbak Cici sudah hadir bersama kami. Dan pemirsa Nusantara TV Lampung, itulah tadi pembahasan kita tentang tajuk dan juga trending topik apa saja yang ada di 3 platform Lampung Pos lainnya. Jangan lupa untuk Anda selalu membaca Harian Umum Lampung Pos, update informasi di lampos.co dan juga Lampung Pos ID. Jangan lupa untuk selalu dengarkan Sai Radio 100 FM di streaming sai100fm.id. Saya Nana Hasan beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.